Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang berbahagia, yang terhormat Mas Alif, ya Muhammad Alif Alauddin, dan teman-teman yang berbahagia, malam hari ini kita dibersamai sama Mas Alif nih, yang akan membahas banyak hal mengenai isu-isu strategis, ya. Kemudian bagaimana kita tuangkan dalam riset atau dalam kajian-kajian, baik melalui analisis-analisis yang kita lakukan sebelumnya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai penyikapan isu strategis dan teknik menganalisis hingga menjadi tulisan. Ya, tentunya dalam hal ini riset atau kajian-kajian di mana ini menjadi usulan ya untuk ke pemerintah. Nah, ini Mas Alif sedang gangguan sinyal ya, kayaknya sehingga Mas Alif keluar. Oke. Tapi kita di sini malam hari ini ya kita akan banyak membahas tentang isu-isu strategis ya, membahas seperti yang sedang hangat-hangatnya saat ini baik undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja atau mungkin isu-isu terkait pilkada ya, pilkada serentak yang dilaksanakan di tengah kondisi seperti ini ya di pandemi ini. Nah, teman-teman di sini peserta riset ataupun peserta workshop riset strategis pada malam hari ini. Nah, tentunya teman-teman di sini memiliki banyak wawasan ya, banyak pengalaman juga, dan tugas kita adalah bagaimana menuangkannya dalam tulisan ya, dalam kajian-kajian atau dalam riset. Nah, mungkin kali ini kita langsung saja akan bersama-sama belajar ya dari kakak kita, dari mas kita, yakni Mas Muhammad Alif Alauddin yang merupakan Menteri Analisis Strategis BEM UNS 2020 serta menjadi koordinator isu Dikdasmen BEM-SI 2020 ya. Mari kita pasang kembali semangat kita, semangat mahasiswa. Teman-teman diperkenankan ya untuk beraktif bertanya, aktif mengikuti agenda kita malam hari ini karena agenda kita malam hari ini sifatnya lebih interaktif ya. Teman-teman jika ada ingin bertanya boleh langsung bertanya ya tanpa menunggu sesi tanya jawab. Namun teman-teman tetap mengedepankan sopan santun dalam berdiskusi seperti itu. Semoga mungkin Mas Alif dalam hal ini bisa sedikit banyak share kepada kita mengenai isu-isu strategis yang dimana dalam hal ini kita tuangkan dalam kajian-kajian seperti itu, Mas Alif. Oke, cek. Suara aku masuk nggak? Masuk ya? Oke, siap. Masuk. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam sejahtera teman-teman BMKM UNY dan teman-teman workshop riset strategis hari ini, malam ini. Senang banget. Aku tuh kalau ke UNY tuh kayak merasa ada teman deket lah, kayak rumah sendiri gitu karena teman-temannya banyak. Juga Adi juga temanku kebetulan sering bercanda juga makanya sama dia. Maaf kemarin kalau agak bercanda karena gitu mengorangnya sama dia. Malam ini aku diminta untuk ngasih Al-Fadli. Ya, hari ini aku diminta ngasih beberapa suguhan materi terkait tadi ya penyikapan isu, kemudian manajemen isunya, kemudian sampai dibikin tulisan kayak gimana. Kayak gitu. Jadi aku dikasih waktu berapa lama ya? Ntar mungkin aku kalau kelamaan nanti boleh di stop. Kalau teman-teman pengen nanya langsung direct question atau nanti di tengah-tengah ada hal-hal yang pengen nanyakan, semoga silakan langsung. Nanti bisa tanya langsung. Dan aku boleh nggak minta tolong siapa Fadli ya buat tampilin bagus deh sorry buat tampilin PPT yang udah kirim ke Adit. Ada nggak? Kamu dapat nggak PPT? Oke, siap Mas. Oke, soalnya aku pakai HP nih, nggak pakai laptop. Karena aku agak aneh kalau buat kamera. Gimana Mas? Apakah sudah terlihat? Oke. Kamu F11 Gus biar lebih full. Mohon maaf Mas, gimana? Kamu pencet F11 di laptopmu biar bisa langsung full screen. Bisa nggak?
Beda ya. Hmm. Home screen-nya mana ya? F11, tapi bukan ini. Bukan ya? Oke deh, Bukan. apa deh kalau nggak full screen. Oke, jadi apa aku aja ya? Coba bentar, aku coba masuk dulu nih. Aku coba bentar ya. Ya, oke, siap. Sebentar, maaf teman-teman. Se. Bentar ya, ini agak loading bentar. Jadi kurang lebih kita bakal bahas riset strategis. Nanti aku bakal ngasih tahu teman-teman bagaimana apa itu kajian isinya apa aja. Kayaknya kemarin sama Adit udah dijelasin deh pentingnya gerakan mahasiswa. Dan hari ini kita bakal bahas teknis banget. Soalnya bakal teknis terkait tentang riset. Apalagi teman-teman di sini sebagai riset wilayah ya. Ini kok jelas ya? Ya, terlihat, Mas. Oke. Hari ini kita bakal bahas ini riset strategis terkait tadi aku jelasin di awal introduction. Dari awal kita bakal mau tahu apa sih kajian itu, apa sih membuat bagaimana membuat riset sosial yang bagus. Ini kan teman-teman riset wilayah nih dibagi banyak klaster kan, ada pendidikan, kesehatan, dan dibagi di banyak wilayah di Yogyakarta kayak gitu. Nah, penting banget nih buat teman-teman tahu dasarnya atau kayak milestone dari riset itu kayak gimana. Oke, sebelum aku mulai dengan banyak hal yang bakal aku jelasin, ada yang mau nggak berpendapat? Satu orang aja. Apa sih itu kajian? Aku pengen tahu. Jadi nanti biar aku bisa ngukurin, oh ternyata teman-teman riset wilayah nih udah advance, udah jauh, udah tahu banyak nih tentang kajian, tentang riset. Ada yang mau jawab nggak? Apa sih kajian itu? Mungkin kemarin sama Adit udah disampaikan, boleh di-review atau pendapat sendiri tentang kajian, ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Monggo teman-teman. Malu-malu nih. Siapa nih? Ada yang mau berpendapat, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, aku percepat ya. Jadi soalnya aku agak banyak nih materi yang aku sampaikan. Oke, jadi ntar terkait kajian, nanti aku bakal simplified, bakal ngasih beberapa simplifikasi terkait, apalagi ini kan berkaitan sama sosial ya. Mungkin teman-teman FISIP udah tahu, anak sosiologi, HI, komunikasi, pemerintahan, administrasi negara, publik, kemudian anak-anak ya pokoknya anak fisip, anak-anak hukum, anak-anak FEB mungkin sudah agak tahu ini, dan aku bakal simplifikasi dikit ya gitu. Nah, sebenarnya aku pengen nanamin konsep dasar riset ke teman-teman. Apa sih kajian itu? Apa sih kajian? Bahasa Indonesia itu sebenarnya kalau aku sebenarnya kemarin tuh nyari di KBBI tentang kajian itu apa. Nah, ternyata tuh yang aku temukan bahasa Indonesia kita itu menggabungkan arti riset, research dan study gitu. Jadi kan kalau di bahasa Inggris ada dua ya, ada research, ada study. Nah, kalau di KBBI di bahasa kita bahasa Indonesia itu arti kajian, arti riset itu digabung antara research dan study. Jadi makanya agak rancu. Nah, kalau aku coba minta aku kemarin temukan di bahasa Inggris. Nah, kalau research itu dia systematic investigation into a study of materials. Dia itu investigasi yang sistematis, yang itu dilakukan tahap-tahap ilmiah kayak gitu. Into study of materials and the sources in order to establish facts. Untuk menggali fakta-fakta, untuk menemukan fakta-fakta kayak gitu. And reach new conclusion, dan menemukan kesimpulan baru. Jadi riset dalam bahasa Inggris itu dia merupakan investigasi yang sistematik yang ditujukan untuk menggali fakta-fakta baru dan mendapatkan konklusi-konklusi berdasarkan tahapan-tahapan ilmiah. Itu riset teman-teman. Nah, kalau studi, pembelajaran atau kajian, ya, itu the devotion of time and attention to gaining knowledge, untuk menggali ilmu, menggali pengetahuan of an academic subject, especially by means of books. Yang itu emang
adanya di buku kayak gitu. Dan a detailed investigation. Nah, ini bedanya nih. Kalau yang di research itu systematic investigation, kalau study dia detailed investigation. Beda. Kalau di research dia sistematis, tahap-tahapannya sistematis, sistemik. Kalau di kajian study, dia cukup detail aja, nggak perlu sistematis. An analysis of subject or situation, dan analisis terhadap sebuah sesuatu atau sebuah situasi kayak gitu. Nah, jadi beda ya. Kalau yang kiri itu yang research dia systematic investigation, dia sangat sistematik. Kalau yang di study dia cuma cukup detail. Yang kedua dia untuk menemukan konklusi baru dan menghadirkan fakta-fakta. Kalau study dia cukup menganalisis doang, menganalisis fakta-fakta situasi atau hal-hal tanpa mengetahui atau memunculkan kesimpulan baru. Jadi gitu bedanya. Kalau research dia kesimpulan baru, kalau study dia nggak pakai kesimpulan baru. Nah, itu tahapan awal konsep dasar tentang riset, teman-teman. Nanti kalau pengen nyata, ntar aku juga bakal share PPT teman-teman. Nanti boleh di-share ke teman-teman juga, soalnya ini bakal agak berat ke depannya, karena ini bakal jadi bekal teman-teman wilayah kalau pengen nanti ke lapangan kayak gitu. Oke. Nah, jadi riset itu sama dengan kaji atau pengkajian ya tadi ya. Karena di bahasa kita tuh, di bahasa Indonesia itu, kata riset itu gabungan antara research and study. Yang mana itu aku nganggap itu agak belum menjawab gitu. Dan lebih menjadi bahasa Inggris. Research itu tadi aku jelasin. Maka ketika digabungkan bahasa Indonesia, itu di dalamnya terkandung unsur memeriksa, menelaah, menyelidiki, meneliti, dan sebagainya. Dan soal apakah itu ilmiah atau enggak, ya bergantung pada konteks pengkajiannya, bukan pada makna yang dikandungnya. Itu kayak gitu. Jadi secara body construction, research itu kayak gitu. Di sini paham ya? Konsep dasar antara research dan study, dan dalam bahasa Indonesia riset kayak gitu. Nah, karena teman-teman wilayah ini bakal turun ke lapangan, bakal ngelihat ya, pasti bakal bingung. Mas, ini kira-kira isu apa ya yang enak diangkat di wilayah gitu? Ini kira-kira isunya penting nggak sih? Jangan-jangan isunya nggak penting, Mas. Atau ini kira-kira yang bakal kita angkat apakah menjawab pertanyaan masyarakat apa enggak nih? Nah, itu kan kayak bingung kita ya, kayak gambling. Nah, kalau di kita, aku bakal ngasih teman-teman cara memanajemen dan memprosedurisasikan isu. Jadi kan isu kan ada banyak banget ya. Contoh di bulan Oktober ini, isunya banyak banget. Ada resesi ekonomi yang kita turun sampai anjlok 3%, kemudian vaksin corona, kemudian Omnibus Law yang disahkan, yang ketika Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 disahkan masih banyak tipe-tipe dan masih banyak pasal-pasal yang menjawab. Kemudian apalagi di luar negeri ada Amerika Pilpres, kan bahkan 1 bulan itu kan banyak banget isu. Nah, dari sekian banyak isu itu mana sih yang itu emang menjadi keresahan orang banyak gitu kan. Nah, itu kita mesti tahu seni untuk memilah-milah isu. Kira-kira isu mana sih yang penting dan yang mana yang nggak penting, atau mana yang bisa digeser, lain waktu kayak gitu. Nah, kalau di kita di UNS, aku tuh mengklasifikasikan isu berdasarkan 2 classification. Satu, isu strategis, yang kedua, isu reguler. Bedanya apa sih? Nah, isu strategis itu permasalahan darurat, ya. Permasalahan darurat. Dan menyangkut hidup orang banyak. Jadi kuncinya itu, darurat, menyangkut orang banyak, dan harus segera dieskalasikan. Mesti segera harus diinvestigasikan. Jadi itu strategis. Dia darurat, penting, urgent, menyangkut hidup orang banyak, dan mesti segera dieskalasikan. Contohnya apa nih? Contoh eskalasi tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Itu kan penting ya. Penting karena satu, dia darurat karena pembahasannya sangat cepat sekali. Terus menyangkut hidup orang banyak, di dalamnya mengatur petani, mengatur pelayan, mengatur pekerja, mengatur pengangguran, mengatur minerba, mengatur lingkungan, mengatur tentang hal-hal yang penting. Kayak gitu. Dan mesti segera dieskalasikan. Ya betul, karena RUU Cipta Kerja ini emang di DPR dikebut, ya kita juga sebagai mahasiswa mesti mengebut itu juga. Jadi isu strategis itu teman-teman bisa menelaah itu berdasarkan tadi nih, ada 3 poin. Darurat, menyangkut hidup orang banyak, dan ketiga mesti segera dieskalasikan, kayak gitu. Dan kedua, ada lagi nih isu reguler. Nah, kalau tadi yang di atas itu menyangkut hidup orang banyak,
kemudian cepat, kemudian mesti segera diisolasikan. Kalau ini dia lebih calming down. Jadi dia permasalahan krusial yang menyangkut hajat sebagian masyarakat. Jadi sebagian doang, nggak semuanya. Dan membutuhkan eskalasi yang panjang. Jadi bisa dikawal, nggak harus immediate, nggak mesti cepat kayak gitu. Jadi ini bisa dikawal panjang atau kayak gitu. Jadi bisa dalam waktu bisa kita tunda lah pembahasannya. Contoh kayak harga garam naik. Yang garam naik kan emang setiap tahun ya permasalahan, dan itu cuma menyangkut hidup orang dikit doang, petani garam. Jadi bisa lebih kita geser dan bisa kita eskalasi lebih panjang, itu kayak gitu. Jadi kita teman-teman ketika terjun ke wilayah di Yogyakarta, coba pakai pakai alat ini, pakai alat menelaah ini. Kira-kira dari sekian ribu, sekian banyak isu yang ada di masyarakat, kira-kira isu mana sih yang bisa kita angkat? Pakai pendekatan ini, pendekatan isu strategis dan pendekatan isu reguler. Itu kayak gitu. Ini paham ya? Nah, karena kita malam ini bakal ngomongin tentang bagaimana membuat penyusunan kajian atau penyusunan riset yang baik dan benar, aku mohon izin. Jadi karena aku basicnya backgroundnya sosiologi, fisip, dan sini mungkin juga ada anak fisip juga atau anak FIS ya kalau di UN ya. Lansin, jadi pendekatan riset yang kita bawa ke depannya itu bisa pakai 3 pendekatan. 1, pendekatan kualitatif, 2, pendekatan kuantitatif, 3, pendekatan mixed method. Aku nggak bakal ngomongin tentang mixed method karena itu sangat complicated banget, sangat agak rumit. Jadi malam ini aku bakal coba pelan-pelan ngebedah yang kualitatif dan kuantitatif, tuh kayak gitu. Nah, yang pertamanya tentang kualitatif dulu teman-teman. Mungkin di sini yang anak-anak sosial juga udah tahu ya, udah paham. Aku coba mengulas sedikit aja. Dan aku bakal jelasin pelan-pelan ke teman-teman. Karena ini mata juga agak berat. Oke, jadi ketika kita bikin kajian, itu kita bisa pakai pendekatan kualitatif. Nah, dari namanya kualitatif, kualitas, hal-hal yang berkualitas. Jadi sesuai namanya, penelitian kualitatif itu menekankan pada kualitas dan dari entitas yang diteliti, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman pakai pendekatan kualitatif, itu nanti yang bakal dilihat dari riset kalian, teman-teman ini, itu kualitasnya, bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya. Nah, maka penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, dia menjelaskan detail banget, dan dalam bentuk texting ya, dalam bentuk deskripsi, narasi kayak gitu, dan analitis, isinya analitis semua kayak gitu. Jadi secara sifat dia ada 2, dia psikal deskriptif, narasi semua, menjelaskan, dijabarkan secara detail. Yang kedua dia analitis. Nah, kalau aku coba ini ya, itu konsep dasar awal tentang metode kualitatif kayak gitu. Nah, aku ini yang 3 bawah ini, ada yang desain riset dan pengumpulan data dan analisis data. Ini aku ambil dari bukunya Bruce L. Burke, judulnya itu Qualitative Research Method for the Social Sciences. Jadi ntar aku coba untuk merangkum, mensummarize dari buku itu, dan aku ngambil 3 poin ini. Jadi ketika teman-teman pakai pendekatan kualitatif, itu ada 3 yang di-highlight. 1, desain riset. Nah, desain riset di penelitian kualitatif itu bersifat naturalistik, apa adanya, jalan terus, jangan diada-ada kayak gitu. Karena dia deskriptif, menjelaskan apa yang teman-teman temukan di masyarakat, apa yang teman-teman ngomongin sama orang, apa yang teman-teman wawancarain sama masyarakat setempat, itu yang teman-teman jabarkan di hasil riset teman-teman. Jadi apa adanya, naturalistik. Itu penelitian yang dilakukan sesuai dengan apa adanya di lapangan, bersifat emergent. Apa sih emergent, Mas? Itu penelitian beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ditelitinya. Kita teman-teman sebagai peneliti, sebagai researcher gitu, yang datang ke wilayah di Yogyakarta, itu seakan-akan menjadi masyarakat lokal, masyarakat setempat gitu. Karena kenapa? Teman-teman bakal menggali isi kepala masyarakat lokal itu. Nggak mungkin teman-teman tahu keadaan mereka kalau teman-teman tuh nggak berbicara dengan bahasa masyarakat setempat. Itu kayak gitu, itu rumus seninya kalau teman-teman pakai kualitatif. Nah, itu 1 ya, desain risetnya kalau pakai kualitatif. Nah, kedua,
proses pengumpulan data kalau pakai kualitatif. Nah, dalam metode ini, kalau teman-teman pakai pendekatan kualitatif, itu mengumpulkan data narasi secara mendalam. Dengan caranya nanti bakal aku jelasin di slide berikutnya, pakai wawancara gitu, thick description. Makanya kenapa laporan-laporan penelitian atau laporan riset yang pakai pendekatan ini, itu tebal-tebal. Kalau mungkin skripsinya pakai kuali itu tebal-tebal banget. Bisa sampai 150, 200 halaman. Mungkin nanti teman-teman riset juga bakal tebal nih, karena kalau pakai pendekatan kuali, karena dia menarasikan apa yang ditemukan di lapangan. Kayak gitu. Dan kedua, pengalaman peneliti, teman-teman sebagai researcher, itu penting, karena peneliti merupakan salah satu instrumen penelitian. Jadi, teman-teman sebagai peneliti nih, researcher ya, yang turun ke lapangan, itu berfungsi sebagai penanya, instrumen. Kayak gitu. Jadi, teman-teman ketika pakai pendekatan kual ini, mesti aktif. Kayak gitu. Dan wawancara mendalam merupakan proses pengumpulan data yang sering dilakukan. Nah, ini menjadi unique slide ya, if I talk about that. Jadi, ketika kualitatif itu, hal yang unik yang menjadi unggulan di penelitian ini, di cara ini, di kualitatif ini, itu adalah wawancara mendalam. Teman-teman nanti kalau turun ke lapangan, turun ke wilayah Yogyakarta, contoh di Gunung Kidul. Kenapa sih Gunung Kidul itu orang-orang percaya terhadap kalau malam udah mau maghrib gitu, mesti masuk rumah lagi, nggak boleh keluar rumah. Karena percaya karena hal-hal mitos. Nah, teman-teman dalam menggali itu, mesti wawancara mendalam kok masyarakatnya langsung. Kenapa sih Bapak, Ibu, gitu mungkin, Mbah, Pak D, Bude, kenapa sih apa sih melatar belakangi hal seperti itu kayak gitu? Atau emang dari dulu sering ada kejadian apa kok sampai ada kayak gitu, ada pelarangan untuk ada istiadat untuk tidak keluar rumah ketika maghrib. Nah, itu teman-teman kerja terus tuh. Jadi ketika wawancara itu bukan wawancara biasa, wawancara mendalam, namanya in-depth interview. Beda kalau wawancara biasa kan kayak wawancara wartawan ya, yang Bapak bagaimana kabarnya, sehat, gini-gini. Nah, kalau kita peneliti, itu nggak kayak gitu. Kita masih mendalam. Jadi, wawancara hal-hal yang sampai krusial lah, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini bedanya di kualitatif. Nah, yang ketiga tentang analisis data. Ini dia ketika kualitatif itu dia melibatkan proses induktif. Nah, apa sih induktif? Dari umum ke khusus dia. Jadi dia ngelihatnya dari, mungkin teman-teman kalau yang udah pernah dapat mata kuliah filsafat ilmu ya, nanti belajar induktif, deduktif, kemudian ontologi, aksiologi, dan sebagainya. Nah, di metode kual ini dia pakai induksi kayak gitu, yakni hasil pengalaman peneliti kita nih sebagai peneliti nanti yang berada ke lapangan digunakan sebagai dasar penemuan pola dan tema penelitian. Ntar ketika teman-teman ke lapangan itu, ntar temanya bakal yang lakuin teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, prosesnya dimulai dari melakukan pengamatan dan eksplorasi fenomena, kemudian menginformasikan temuan dipandu dengan prinsip analisis yang fleksibel. Jadi itu ketika semakin sering teman-teman ke lapangan, semakin sering teman-teman ngomong sama masyarakat setempat, semakin sering teman-teman observasi masyarakat setempat, itu bakal menentukan kualitas dari hasil riset teman-teman. Itu kayak gitu. Nah, ini singkat aku, sebenarnya ini malah jadi ini ya, kuliah metodologi ya. Oke, apa. Ini sebenarnya lebih complicated, tapi aku jelasin secara pelan-pelan dan secara rinci terkait metode ini kayak gitu. Nah, tadi kan kuali ya. Nah, sekarang aku pengen coba tentang kuantitatif. Nah, kalau tadi kualitatif itu kata kuncinya kualitas. Nah, kalau di kuantitatif itu kuantitas, banyaknya. Jumlah gitu ya. Jumlah. Nah, maka di metode kuantitatif ini menggunakan data numerik. Yang menjadi unggulan tuh, jadi pembeda tuh dia pakai numerik. Yang menekankan pada proses penelitian dari pengukuran yang objektif dan menggunakan analisis statistik. Ada 3 kata kunci. Numerik, objektif, dan statistika. Kayak gitu. Itu in brief tentang kuantitatif. Aku ini mencoba merangkum dari bukunya R. Baby, nama lucu ya.
Yaitu judulnya itu The Practice of Social Research. Dari buku itu aku coba ngasih beberapa poin yang aku coba summarize, yang aku rangkum. Nah, kalau kita pakai penelitian kuantitatif, nanti buat teman-teman wilayah yang turun ke lapangan, itu agaknya bakal mesti mengikuti hal-hal kayak gini. Satu, pengumpulan data dilakukan dengan instrumen yang terstruktur. Apa sih instrumen, Mas? Instrumen itu kuesioner, survei. Survei yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apakah Bapak Ibu sudah tahu tentang pilkada di desa Bapak Ibu sekalian? A, iya. A sangat tahu. B tahu. C tidak tahu. D sangat tidak tahu. Itu namanya instrumen. Instrumen itu adalah tadi survei tadi, kayak gitu. Seperti kuesioner, lembaga survei atau polling, kayak gitu kan. Nah, yang kedua, hasil analisis kuantitatif itu didasarkan pada sampel merupakan representatif populasi, kayak gitu. Nah, jadi contoh nih, teman-teman terjun ke kecamatan mana? Kecamatan Gunung Kidul lah, atau enggak Sleman. Nah, teman-teman kalau pengen pakai kuantitatif, itu ambil sampel aja. Sampel. Contoh, Sleman itu penduduknya ada sekitar 400.000 gitu. Nah, teman-teman ambil sampel, ambil errornya itu 5%. Nanti teman-teman ketemu angka, oh berarti orang-orang yang masih kita survei itu ada sekitar 345 orang. Ini contoh ya, yang masih kita sampelkan. Nah, 345 itu udah mewakili 400.000 total populasi di Sleman. Nah, itu yang namanya kuantitatif. Jadi, hasil kecil teman-teman ini itu berpengaruh atau sama dengan populasi semuanya gitu di Sleman. Kita kayak gitu. Paham ya? Dan ketiga ini data berbentuk numerik, angka atau statistika. Tadi aku bilang ya, persenan-persenan. Ada tadi gak jawab. Tadi ya kayak ada persenan-persenan, kemudian angka-angka, chart-chart, table-table itu menjadi menjadi kekuatan dari kuantitatif gitu. Dan keempat, peneliti menggunakan alat bantu karena ini sangat complicated ya. Kayak pakai software komputer, mungkin teman-teman ada yang pakai SPSS gitu kan, ada yang pakai kalkulator, ada yang pakai pakai Vivo, banyak lah hal-hal lain software yang bisa dipakai buat ini. Yang terakhir, penelitian kuantitatif itu mengutamakan objektivitas data dalam sekali mengkaji fenomena sosial. Jadi tadi kan kalau kuali kan dia subjektif ya, subjektif karena pendapat orang yang kamu wawancarain. Ya, contohnya aku nih, contoh siapa ya? Contoh Aprilia mewawancarain Ibu Siti Maisaroh di Kecamatan Sleman gitu. Nah, nanti yang Aprilia cantumin di laporan chat Aprilia itu adalah hasil dari omongan si Ibu Siti tadi, kayak gitu. Berarti kalau ketika omongan Ibu Siti yang dicantumin, berarti adalah subjektivitas Ibu Siti tadi yang dicantumin. Nah, kalau kuanti kayak gitu, dia objektivitas dari survei yang teman-teman bikin. Nah, itu bedanya ya. Beda antara kuanti dan kualitatif. Nah, ini aku coba bikin table, aku coba sederhanain biar teman-teman gak bingung. Jadi gini, gampangnya gini. Apa sih Mas bedanya kuali sama kuanti? Gampangnya gini. Ada nasi goreng ya. Nasi goreng nih. Nasi goreng. Nah, kalau pakai kualitatif, pertanyaannya kayak gini. Kenapa sih kamu suka nasi goreng? Oh, aku suka nasi goreng karena rasanya enak. Oh, kalau gitu nasi goreng yang apa yang kamu suka? Yang ada tambahan sapinya, tambahan abonnya kah, tambahan daging sapinya kah, bagaimana? Itu kayak gitu. Oh, aku sukanya ada tambahan daging sapinya. Kenapa kamu suka yang pakai ada tambahan daging sapinya? Terus dikejar. Kayak gitu. Jadi nasi goreng, kalau pakai pendekatan kuali, itu pertanyaannya akan mengapa kamu suka nasi goreng? Atau berapa kali kamu dalam seminggu makan nasi goreng? Atau kenapa kamu suka nasi gorengnya rasa ini? Itu kayak gitu. Nah, kalau kuantitatif, itu nggak kayak gitu. Dalam ruangan ini, dalam seluruh anggota BMKM UNY, berapa yang suka nasi goreng? Kayak gitu. Jadi banyaknya. Kalau paham ya, kalau kuali itu dia sebabnya. Kalau kuanti itu banyak ya jumlahnya. Kalau kuanti, semua anggota BMKM UNY, berapa nih yang suka nasi goreng? Nah, itu kayak gitu. Jadi
itu gampangnya menjelaskan tentang quali dan quanti. Kalau quali dia penyebab, dicecer, harus tahu banget sampai akhir. Dan quanti dia tuh jumlahnya, huge number-nya, kayak gitu. Nah, balik ke table, karena aku bakal jelasin agak banyak dan aku bakal juga coba untuk pelan-pelan. Nah, kalau tadi ya, aku tadi udah jelasin apa itu kuanti, apa itu kuali, ini kualitatif, ini kuantitatif, dan sekarang aku pengen coba jelasin yang ini terkait tabelnya aja. Nah, ini ya. Nah, kalau tadi aku coba ini rangkuman ya, teman-teman. Ini rangkuman dari yang udah aku jelasin tadi, kayak gitu. Nah, di rangkuman ini, coba lihat di tabel yang paling atas, itu kalau kualitatif, itu datanya disuguhkan, itu data naratif. Data yang sifatnya naratif, yaitu omongan-omongan hasil wawancara yang teman-teman temukan, atau observasi yang teman-teman amati, kayak gitu. Objek yang teman-teman observasikan. Nah, kalau kuanti, data numerik, data hasil penghitungan SPSS, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kedua, subjektivitas. Kayak tadi aku ya, yang aku bilang, penelitian quali itu dia mengutamakan subjektivitas pendapat orang lain terhadap isu itu, kayak gitu. Nah, kalau kuanti enggak, dia objektivitas, objeknya dilihat. Maksudnya gimana, Mas? Kalau quali itu tadi kan pendapat orang, kalau kuanti itu hasil survei tadi, hasil survei yang teman-teman bikin, ada hasilnya, itu yang disuguhkan di hasil penelitian, hasil riset, itu namanya objektif, kayak gitu. Nah, kalau ketiga nih, bawahnya lagi, kalau quali itu nggak perlu hipotesis. Kenapa sih nggak perlu, Mas? Ya, karena nanti dia isinya bergantung kepada lapangan, kayak gitu. Bakal ke lapangan. Jadi dia nggak perlu hipotesis. Makanya kalau teman-teman sosial, anak-anak FIS ya, itu di skripsinya atau di tugas-tugasnya itu jarang pakai hipotesis, karena dia pendekatannya kualitatif, kayak gitu. Nyerocos aja. Jadi kalau kayak gitu. Nah, kalau kuanti itu diawali dengan hipotesis. Ada nggak sih hubungan antara tingginya pengangguran dengan golongan putih di kecamatan Gunung Kidul? Itu kan hipotesis. Nah, kalau kuali kayak gitu, langsung aja ntar ke lapangan, wawancara ke orang-orangnya. Oh, ternyata ini golput di Gunung Kidul itu bukan karena pengangguran, karena orang-orang itu nggak tahu ada pemilu. Nah, itu jadi kan beda ya pendekatannya ya antara kuali dan kuanti. Dan keempat, bawahnya lagi, itu penelitian, itu disebut, subjek penelitian, itu disebut informan. Jadi yang teman-teman wawancarain, itu namanya informan. Nah, kalau di kuanti, yang teman-teman survei, itu namanya responden, karena nih lihat. Beda ya, kalau kuanti dia responden, respon karena dia merespon survei teman-teman. Kalau kuali namanya informan, karena dia informan, orang yang menginformasikan, kayak gitu. Jadi beda. Dan banyak lagi, kalau di kuali, itu peneliti sebagai instrumen, sebagai orang yang menanyakan. Makanya kalau di kualitatif itu kamu nggak bisa diwakilkan. Contoh nih, siapa ya? Contoh bagus dapat tempat wilayah di kecamatan apa sih daerah itu, di kecamatan Wonosari gitu, atau ya punya daerah Wonosari. Nah, bagus itu nggak boleh mewakilin, bagus nggak boleh minta tolong temennya untuk mewakilin si bagus untuk wawancara ke orang, karena beda. Karena bagus kalau pakai kualitatif itu adalah instrumennya, penanyanya, kayak gitu. Beda sama kuantitatif. Kalau kuanti itu bagus belum nyuruh orang, tolong dong April sebar ini surveinya ke teman ke orang-orang di Wonosari gitu. Itu nggak apa-apa karena surveinya itu adalah instrumen, bukan orangnya, paham ya? Jadi kalau kuanti itu yang bergerak itu surveinya, dan itu bisa diwakilkan karena benda mati. Nah, kalau kuali nggak bisa, karena yang jadi instrumen itu bukan kertas, tapi manusia. Penanya manusia, jadi man to man. Itu kalau kekuatannya kualitatif. Dan terakhir, instrumen itu disebut panduan wawancara, ya, karena nanti teman-teman bakal jadi gini, panduan wawancara itu adalah list pertanyaan yang teman-teman bakal ajukan ke orang lain, kayak gitu. Nah, kalau di itu kalau di kualitatif. Kalau di kuantitatif itu disebut kuesioner, kayak gitu. Nah, ini ya rangkuman. Mungkin maaf kalau agak aku memang agak cepat karena emang kayak gitu. Itu terkait tentang perbedaan antara quali dan kuanti, teman-teman.
Nah, ini aku lebih masuk ke teknis lagi. Kalau tadi itu baru pengawalan, sekarang aku bakal lebih teknis lagi. Jadi, gimana sih Mas cara mengumpulin data kalau kita pakai pendapat kualitatif? Nah, gimana sih Mas cara pakai data kuantitatif? Aku udah siapin banyak slide nih buat teman-teman. Nah, ini kuanti. Nah, sekarang kita bakal ngomongin kuali dulu. Gimana sih cara ngumpulin data kualitatif? Nah, cara gini, kita kan teman-teman kan bakal turun ya ke banyak daerah kan. Nah, cara mengumpulkan data kualitatif itu bisa pakai empat cara. Satu, observasi, pengamatan. Teman-teman datang langsung ke wilayahnya. Contoh riset pendidikan, datang langsung ke Yogyakarta, daerah daerah mana ya? Ya daerah selatan lah, daerah deket pantai Parangtritis kayak gitu. Pengen lihat pendidikan di sana, pakai observasi. Itu gimana Mas? Teman-teman datang ke sebuah RW atau kecamatan atau kelurahan, mengamati langsung, mengobserve namanya. Gimana kualitas pendidikannya? Teman-teman ke sekolahnya, ketika sekolah kayak gimana? Bangunannya layak apa enggak? Murid-muridnya paham nggak penjelasan gurunya? Guru-gurunya sepadan nggak sama jumlah muridnya? Apakah ada ketimpangan antara jumlah guru dan mahasiswa? Kayak gitu. Nah, observasi itu bisa pakai tiga teman-teman. Satu, partisipatoris. Apa itu partisipatoris? Teman-teman berlagak seperti warga asli. Jadi karena kutip teman-teman jadi mata-mata. Contoh gini, teman-teman tadi ya sebagai pengen ambil pendidikan di Parangtritis. Nah, cara teman-teman mengobservasi pakai pendekatan partisipatoris, teman-teman itu uh, berlaga seperti seorang pendidik. Contoh teman-teman ambil murid, ambil 5 murid dari SD tertentu, teman-teman jelasin. Nah, ketika murid itu paham, berarti tingkat kualitasnya tinggi di kecamatan di sekolah itu. Nah, kalau muridnya nggak paham atau dalam tanda kutip mesti dipahamkan tapi needs more time, itu berarti ada something something wrong di pendidikan di SD itu. Jadi teman-teman berlaga seperti seorang pendidik karena partisipatoris. Teman-teman tuh mengobservasi dengan cara mengikutkan diri kayak gitu. Nah, kalau kedua nih, kedua itu non partisipatoris. Itu teman-teman nggak perlu jadi kayak gitu, nggak perlu jadi mata-mata, cukup mengamati dari luar. Oh gini nih bentuk sekolahnya nih nggak layak. Oh gini nih akses menuju sekolahnya lumpur-lumpur semua nggak layak. Oh gini nih kualitas pendidikannya, murid-muridnya seragamnya uh, apa ya, seragamnya nggak sesuai semua, beda-beda gitu. Itu kayak gitu. Jadi pendekatannya observasinya teman-teman nggak perlu jadi orang lain. Teman-teman cukup mengamati secara mata aja. Dan yang ketiga, partisipasi online. Ini nanti bakal lakuin terakhir ya, karena ini nanti waktunya habis kayak gitu. Nah, kedua itu pakai wawancara. Nah, wawancara itu ada yang modelnya terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur, dan online. Apa sih Mas yang terstruktur dan tidak? Nah, beda. Kalau terstruktur itu, teman-teman itu melakukannya berdasarkan pedoman wawancara, list-list pertanyaan yang pengen teman-teman ajukan, dan ada terstruktur. Contoh gini, pendidikan tadi ya, pendidikan di Kecamatan Parangtritis, contoh kayak gitu. Nah, teman-teman kalau ingin mengetahui kualitas pendidikan di situ, teman-teman ketika melakukan wawancara itu struktur. Satu, mewawancarai muridnya, karena itu murid kan adalah orang yang terdidik ya. Kedua, guru-gurunya. Ketiga, kepala sekolahnya. Keempat, dinas pendidikan setempat. Kelima, orang tua. Jadi itu struktur tuh. Semua stakeholder karena semua. Uh, Siswa diwawancarai, guru diwawancarain, kepala sekolah diwawancarain, dinas pendidikan diwawancarain, orang tua diwawancarain. Jadi terstruktur, semuanya kena gitu. Nah, itu yang wawancara. Dan kedua, yang nggak terstruktur. Teman-teman bebas ambil siapa aja yang teman-teman pengenkan. Ya udah ambil murid ambil sendiri, guru ambil sendiri, kayak gitu. Jadi itu bedanya. Dan kedua itu semi terstruktur. Jadi teman-teman ada yang ngambil guru, ada yang ngikutin tadi, ada yang setengah-setengah ya, struktur yang enggak, yang enggak juga enggak kayak gitu. Itu wawancara bedanya. Dan ketiga,
studi literatur itu pakai dokumen-dokumen hasil riset yang udah terdahulu kayak skripsi, jurnal-jurnal, disertasi, buku-buku yang tentang pendidikan, contohnya tentang pendidikan di peran kritis. Keempat, ini model terbaru itu hangout. Jadi itu artinya kayak teman-teman jalan bareng dengan partisipan, dengan warga lokalnya itu, dengan interaksi yang relatif intens kayak gitu. Nah, teknik hangout ini memberi peluang buat teman-teman peneliti, researcher, untuk memperoleh data dari partisipan agar lebih mempersepsikan dirinya sebagai player, sebagai orang yang mengamati di wilayahnya, kayak gitu. Nah, ini teman-teman teknik pengumpulan data secara kualitatif. Aku coba rewind. Ada observasi, mengamati, ada wawancara, studi literatur, dan ada hangout, kayak gitu. Nah, ini penting. Aku coba ngasih beberapa insight. Nah, ketika teman-teman wawancara, aku minta nggak bisa sih, kayak aku sarankan yaitu melakukan struktur. Kenapa kayak gitu? Karena teman-teman bakal mengetahui realitasnya. Jadi ada cross check. Jadi ketika teman-teman wawancara itu ada cross check. Oh, pendapatnya tadi ya. Satu, ketika teman-teman wawancara itu mesti langsung ke orang yang terdampak. Satu, dampak akibat kebijakannya. Contoh nih, kebijakan jalan satu arah one way di jalan ring road kayak gitu. Nah, teman-teman yang bakal wawancara itu bukan orang-orang lain, yaitu adalah orang yang terdampak atas pemberlakuan one way di ring road. Atau gini, penebangan hutan di daerah Gunung Kidul. Nah, teman-teman yang wawancara itu bukan pelaku penebangan ya, tapi orang yang terdampak atas penebangan tadi. Nah, itu kayak gitu. Paham ya? Jadi orang yang masih teman-teman wawancarain pertama kali itulah orang yang terdampak. Nah, kedua baru nih stakeholders, pemerintah, Pemda, Pemprov, Pempus, swasta, perusahaan kayak gitu. Dan ketiga masyarakat umum. Nah, itu sih. Jadi ketika teman-teman wawancara itu bisa cross check. Ketika teman-teman wawancara ke orang terdampak, nanti bisa teman-teman bawa pendapatnya mereka. Ketika teman-teman wawancara sama pemerintah, oh gini loh Pak, dari masyarakat bawah ngomong kayak gini kok nggak sesuai ya Pak sama yang Bapak katakan tadi. Jadi bisa langsung cross check teman-teman. Nah, itu keunggulan wawancara mendalam. Jadi teman-teman bisa adu argumen dengan argumen orang lain kayak gitu. Nah, ini pengumpulan data kuantitatif cuma 3 sih. Sebenarnya ada banyak, tapi aku coba rangkum 3 aja. Ada kuesioner, ada wawancara, sama ada observasi. Wawancara sama observasi kurang lebih sama kayak kualitas tadi, tapi nggak terlalu dalam. Yang jadi pembeda itu kuesioner. Itu ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang kombinasi, ada yang semi terbuka. Tertutup tuh nanti lebih ke apa ya? Jadi jawabannya udah teman-teman tentuin gitu, iya atau tidak. Nah, kalau terbuka itu diisi sendiri sama yang jawab. Jadi kayak dikasih tabel kosong. Ntar yang ngisi surveinya, yang jadi responden ngisi sendiri pakai perkataan dia. Itu kalau terbuka. Kalau tertutup itu udah tentuin iya atau tidak gitu. Jadi lebih tertutup, lebih spesifik jawabannya. Kalau kombinasi ini di-combine. Ada pertanyaan yang tertutup, ada yang terbuka kayak gitu. Nah, ini spesifik dikit aja tentang kuantitatif, nanti teman-teman bakal bagi lagi gitu. Dan ini mungkin cuma selingan. Ini cara penelitian kajian kalau di UNS di kementerianku itu melalui tahap 6 ini. Sebenarnya agak ribet ya, karena aku pengen kajian yang dibikin itu berkualitas. Melalui 6 tahap ini, 1, inventaris dokumen. Jadi kira-kira masalah apa aja nih yang ada di yang pengen kita angkat gitu. Oke, ada nih masalah tentang undang-undang nomor sekian yang salah. Oke, langsung kita jadi pertama kali diskusi nih, kira-kira apa sih jadi masalah, apa sih pro kontranya kayak gitu. Oke Mas, ini ditemukan kesalahan 3 kesalahan ABC kayak gitu. Oke, langsung dimasukkan ke bawahnya lagi, proses penulisan kayak gitu. Penulisan ya. Jadi dikasih waktu 3 hari buat strategis
dan 7 hari bagi isu reguler, lamanya penulisan. Dibagi berdasarkan pembahasan atau jumlah halaman. Dan keempat, FGD lagi kedua, setelah mereka nulis, nanti bakal FGD lagi, apa nih yang teman-teman tulis? Coba ngomong ke kita biar sama-sama tahu. Dan di FGD ini, nanti bakal saling debat. Oh, kok yang kamu tulis kok beda sih sama pembahasanku? Nggak gini loh aturan, ada peraturan yang membuat ini. Enggak mungkin. Aku ngomong kayak gini. Jadi kayak FGD itu kayak saling memperkuat hasil tulisan masing-masing kayak gitu. Oke, kalau udah kelar, nanti revisi lagi, revisi kedua, dan ketiga FGD akhir, penentuan akhir yaitu adanya rekomendasi kebijakan ya, atau tuntutan kayak gitu. Nah ini pola ini yang dipakai sama teman-teman BEM UNS di kementerianku, di Kastrat, di Ansat, terkait penyikapan isu kayak gitu. Dan ini kalau next slide, ini terkait tentang arah gerak mahasiswa ya. Yang di merah ke bawah ini, yang kasih garis merah ini fungsi kita nih, fungsi kita sebagai anak-anak riset. Jadi kan aksi, teklab, konsol, itu tuh puncaknya. Nah, aksi itu nggak mungkin jalan kalau nggak ada teklab. Teklab nggak mungkin jalan kalau nggak ada konsol. Nah, konsol itu nggak bakal ada jalan kalau nggak ada kajian dari kita. Nggak bakal ada minimal penyikapan dari kita. Nah, makanya penting banget penyikapan, jadi kayak kajian, udah hasil kajian, diskusi publik, itu penting banget karena jadi dasar landasan gerak. Jadi fondasinya gerakan mahasiswa. Karena kan kita kan mesti berdiri di dasar intelektual kan. Gak mungkin kita cuma asal gerak ngerusakin pagar, ngerusakin hatta busway. Nah ini kita bergerak in intellectual way kayak gitu. Oke, dari aku sekian. Mungkin nanti kita akan setelah ini mungkin kita akan praktek, tapi ada nggak yang pengen nanya teman-teman? Maaf ya agak panjang ya. Wah, luar biasa. Oke, teman-teman. Oke. Teman-teman nih boleh memberikan pertanyaan atau tanggapan ya ke Mas Alif ya terkait materi tadi, bagaimana menyikapi isu-isu yang ada ya di sekitar kita dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk kajian baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mungkin di sini teman-teman boleh bersuara baik pertanyaan maupun komentarnya. Monggo silahkan. Boleh open mic atau mungkin teman-teman yang males ngomong boleh diketik lah. Ya. Monggo. Oke, siap. Ada Mbak Karina. Monggo Mbak. Iya, untuk Mas ini manggilnya Mas Alif atau Mas siapa nih? Mas Alif. Iya. Misalkan untuk kualitatif, biasanya risetnya metodenya seperti apa? Apakah wawancara secara resmi dan formal atau seperti apa yang Mas lakukan? Oke, siap. Noted. Monggo yang lain. Mas Alif mau menjawab terlebih dahulu atau mau nanti secara kolektif? Cek. Suara belum terdengar, Mas. Gimana? Maaf, tadi aku agak putus deh. Maaf. Tadi gimana? Ini deh, agak keganggu sinyalku. Oke, tak aja Mas. Kayaknya mungkin kayak lebih ngobrol aja. Kan tadi ada tentang kualitatif dan kuantitatif. Nah, tadi kan disebutkan bahwa kualitatif. Nah, Mas itu biasanya kalau kualitatif itu metode wawancaranya gimana? Apakah wawancara yang formal atau seperti apa? Oke, thank you. Oke. Mantap, Parina. Mas Alif mau menjawab atau mau ini ya nanti keseluruhan? Mungkin aku jawab ya biar bisa interaktif sama ini teman-teman. Oke. Monggo Mas. Oke, siap. Kalau dari aku, pengalamanku ya, ini bergantung sama kondisi, Rin.
Sebenarnya kok gimana? Karina ya, Rin. Jadi ada yang Adit. Ada yang saatnya aku wawancara itu ngalir kayak orang ngobrol biasa. Ada yang saatnya aku wawancara itu ini formal gitu. Kapan sih wawancara formal dan nggak formal? Nah kalau nggak formal itu biasanya itu aku wawancaranya yang itu pendapat sama orang-orang masyarakat lokal gitu. Kan nggak mungkin kan kita pengen tahu seluk-beluk permasalahan yang mereka dalamin kalau kita pakai bahasa formal banget kayak gitu. Jadi mereka nggak bakal mereka tuh bakal menjawab kalau kita pakai bahasa mereka, pakai bahasa Jawa yang halus, pakai bahasa Jawa yang kalau di Jawa ya pakai bahasa Jawa yang halus, pakai bahasa Jawa yang sesuai. Jadi kayak orang ngobrol aja kayak gitu. Tapi ngobrol itu teman-teman arahin ke yang pengen teman-teman yang pengen kurnia ini pengen tahu gitu. Pakai bahasanya bahasa sehari-hari kayak gitu. Nah itu satu. Nah kedua, pakai yang formal. Kalau teman yang kamu wawancarin itu adalah stakeholders kayak Pemda, terus kayak kelurahan, kecamatan, kayak kayak aktor retail bisnisnya atau kayak pengusaha-pengusahanya. Nah itu kamu pakai bahasa formal kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi sesuaikan dengan lawan bicara kamu. Kalau lawan bicara kamu itu apa tadi? Masyarakat yang lokal pakai bahasa aslinya karena dia akan menjawab dengan detail ketika kamu pakai bahasa aslinya. Dan ketika mereka jawab detail itu bakal menjawab pertanyaan kamu semua kayak gitu. Dan kamu akan terpuaskan dengan apa yang mereka jawab kayak gitu. Nah, ketika pakai bahasa formal itu kalau kamu wawancarain petinggi-petinggi stakeholders kayak Pemda, kayak Pempus, kayak Pemprov, kayak KPU yang teman-teman BMKM udah lakuin. Jadi pakai bahasa formal kayak gitu. Itu sih, Tim, sejauh ini. Oke Mas, pertanyaanku naik lambah lagi. Misalkan gini, ketika Iya. isu-isu daerah itu kadang kan hanya sedikit yang sadar. Banyak masyarakat yang sebenarnya belum sadar tentang apa problem yang ada di daerahnya. Misal pengerukan bukit kars atau kekeringan yang disebabkan oleh mafia air, misalkan seperti itu. Nah, itu kan yang sadar hanya beberapa. Mungkin ada pemuda-pemudanya beberapa yang memang aktif untuk mengawal isu di daerahnya. Sehingga orang-orang lokal pun kadang itu tuh nggak pay attention di case itu, kayak gitu. Nah, misalkan untuk kualitatifnya kita gunakan wawancara, tapi wawancaranya itu benar-benar santai, misal kayak sambil ngopi atau sambil ngopi, misal ngopi sampai pagi, tapi tidak dengan gimana ya? Maksudnya kita hanya mewawancarai orang-orang yang memang fokus dan concern pada isu itu kayak gitu. Itu gimana? Oke. Thank you. Makasih, Rin. Sangat kritis sekali. Aku suka. Kalau kamu case-nya kayak gitu, gini, wawancara itu ada batasnya juga ya. Wawancara itu batasnya adalah jangan sampai bikin orang yang kamu wawancaran itu merasa nggak nyaman dengan pewawancaranya. Jadi, nah, cara mengetahui batasnya itu ya pewawancaranya. Jadi si pewawancara itu juga mesti paham, oh kira-kira ini mood si wawancara ini nih yang kita wawancara udah nggak bener nih. Misalnya udah capek gitu kan, kita stop. Karena gini, data yang mereka sampaikan ke kita itu bergantung kepada mood mereka. Kan subjektivitas kan. Kayak gitu. Jadi subjektivitas itu mempengaruhi data yang teman-teman peroleh gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika kamu wawancara ke mereka, itu satu dilihat dulu sikonnya. Makanya kalau di hasil penelitian tuh di set itu ada logbooknya kan. Logbook tuh kayak laporan suasana ketika kamu wawancarain. Oh ternyata suasananya siang hari adem ayem nggak panas gitu. Ketika wawancara itu ditemani dengan kopi dengan Indomie, ketika wawancara makannya mengalir. Nah, jadi suasana atau perasaan yang kamu wawancara itu mempengaruhi data yang dia sampaikan.
Makanya ketika wawancara itu jangan sampai menyinggung personal mereka, karena itu akan berpengaruh ke data yang kita akan dapatkan. Itu kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ngejawab nggak? Anu sih, mungkin lebih miss-nya ke intinya itu, gimana kalau misal kita wawancaranya itu benar-benar sama orang grassroots yang emang concern ke case itu. Jadi nggak ngambil Ya. data dari warga lokal. Misal nih kekeringannya ada di daerah X, tapi kita minim untuk wawancara dengan warga lokal daerah X, tapi kita wawancaranya itu gali lebih lanjut sama orang-orang yang benar ngikutin case itu dari awal. Karena kalau mau riset Oh, mendadak begitu kan juga susah kalau kita ngawal isunya asal seluk-beluknya perkembangannya seperti apa kayak gitu. oke. Jadi kayak minta pendapat orang ketiga ya ahli ya. Jadi kayak minta pendapat ahli atau praktisi gitu ya. Nah, itu sebenarnya boleh. Dan itu juga kalau tadi aku jelasin terus ada tahapan-tahapan wawancara, itu termasuk ke terstruktur tadi. Pendapat ahli tadi ya. Praktisi ahli atau pengamat itu boleh banget. Itu boleh dan itu suguhannya bakal lebih kaya, tapi sekali lagi akan jauh lebih baik, jauh lebih bagus kalau teman-teman tuh langsung ngomong ke warga terdampaknya. Karena yang teman-teman teliti itu ya tadi subjektivitas atau pengalaman basah dari warga terdampaknya. Jadi kalau ada pendapat pakar ya kayak tadi yang orangnya concern mengenai itu, entah dari lembaga hukum atau dari lembaga riset lingkungan tentang isu kekeringan tadi, itu boleh banget. Boleh banget. Dan jadi data pendukung banget. Tapi akan sayang banget sih kalau teman-teman itu nggak langsung wawancara ke orang terdampaknya. Karena dia merasakan real life dari kondisi kekeringan tadi. Siapa tahu nih ketika yang udah ngikutin isu tadi, belum ada yang teraktual, yang paling baru yang kita dapetin. Nah itu kan jadi tambahan poin kita nih sebagai anggota riset wilayah yang turun langsung ke sana. Jadi kita punya data terbaru dari yang data sebelumnya didapat dari yang kita wawancarain orangnya concern kok isi itu. Boleh sih, kalau kata aku boleh. Juga sering kayak gitu kok. Jawab nggak? Kurnia. Satu kali lagi ya, maaf teman-teman nyita waktu banyak. Santai. Gini, misalkan kalau misal soal kekeringan kan mungkin benar-benar terdampak dan kerasa ya. Tapi misal untuk isu yang lebih itu misalkan apa ya, pengerukan Bukit Kars. Itu kan nggak semua warga lokal konsen ke sana. Hanya beberapa penggiat saja. Nah, gimana kalau misalkan kita wawancara sama pegiat, tapi kita juga ambil data dari warga lokal dan ternyata itu backlash. Itu kan bisa kemungkinan terjadinya ada. Iya ya, sip. Oke. Itu juga ini aku pernah ngalamin kayak gini. Sama kayak kamu tadi. Ketika ada case-nya apa namanya wawancarain sama orang ahli ya tadi, maksudnya kayak yang concern case itu, terus juga warga yang hidup berdampingan sama isu tadi ya, kalau kamu ngangkat tadi tentang pengerukan bed cars. Nah, ketika ada uh, per, ini in case ya, ketika ada perbedaan data atau perbedaan hasil yang kamu temukan ketika wawancara sama warga setempat, dengan yang kamu temukan ketika wawancara sama orang yang tadi kosong tadi. Kan ada beda tuh, ada lag ya, ada black test tanda kutip. Nah, itu tetap kamu suguhkan di hasil riset kamu. Karena kualitatif itu dia menyuguhkan apa adanya, menyuguhkan apa yang kamu temuin di lapangan. Nah, cara kamu menyuguhkan itu, kamu bikin namanya kalau dipakai di bahasa kita itu fenomenologi, pakai tipifikasi. Jadi dari hasil yang kamu temuin, kamu wawancara kan banyak tuh A, B, C, D, Z sampai banyak kan, sampai Z kan. Nah dari hasil wawancara kamu itu, kamu filter, namanya data reduction, mereduksi data. Ini kira-kira nih hasil wawancara yang penting dan yang gak penting mana? Nah, oke nih penting, sama nih. Oh ternyata ketika wawancara sama warga lokal dengan wawancara sama yang orang tadi yang concern itu tadi ada kesamaan nih. Oke, kalau sama itu dimasukin ke satu subbab baru. Itu namanya tipifikasi. Kalau beda, oh beda nih antara
pendapat warga lokal sama pendapat ahli beda. Oke, kalau beda berarti tetap dimasukin, tapi jadi suguhan baru gitu. Jadi apa yang kamu dapatin di lapangan itu tetap semuanya itu disuguhkan di laporan risetnya gitu. Karena dia itu tadi ya, itu konsekuensi kalau teman-teman pakai quali gitu. Harus menyuguhkan data apa adanya yang teman-teman yang Karina, kok sih? Yang Karnia, yang Karina atau tadi? Oke, yang kamu temuin di lapangan kayak gitu. Itu sih, ngejawab nggak? Oke Mas, terima kasih. Mohon maaf teman-teman mau nyita waktunya. Oke, Santai, teman-teman. mantap Karen ya. Di sini ada lagi Mas dari Mbak Ulul di kolom chat. Oke, di sini pertanyaannya ya mungkin monggo Mas Ade bisa dibaca. Saya baca dulu ya. Ya. Yang gitu nyata Oke, bagus ini tanyaannya sangat teknis banget. Perlu. Jadi gimana cara pertanyaan atau tes validitas ya dan reliabilitas? Bagaimana cara kita sebagai riset independen mengukur pertanyaan itu valid apa enggak sehingga cocok dijadikan pertanyaan. Oke. Di sini ada nggak yang anak sosial selain aku gitu? Ada nggak yang anak FIS di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke deh. Malu Mas, malu jawab. Oh kamu. Oke, kamu FIP, mantap. Oh, FIP. Jadi gini, mengukur apakah pertanyaan yang kita ajukan di kuesioner itu reliable atau valid apa enggaknya, itu ada namanya uji validitas data. Uji tes reliabilitas data juga. Nah, ini sangat teknis. Jadi gini, ini mungkin agak lama ya. Jadi gini, contoh ya, tim riset tentang pendidikan gitu. Pendidikan ngambil wilayah di Sleman tadi ya, Sleman. Pengen ngelihat aspek pendidikan terkait apa ya, pendidikan tentang tanggap bencana di Kabupaten Sleman. Itu contoh, itu judul risetnya gitu kan. Nah, teman-teman lihat dulu nih, total populasi di Sleman ada berapa? Oh, ada sekitar 500.000 Mas. Oke. Nah, 500.000 ini teman-teman masukkan ke rumus. Ada rumusnya. Kalau susah pakai rumus ada tabelnya. Jadi ada tabel, jadi namanya tabel apa ya? Tabel populasi dan sampel. Nah, kalau jumlah populasinya 500.000 dengan margin error 5% atau 1% atau 10%, itu berapa sampelnya? Oke, kita ngambil error yang paling dikit Mas, yang paling satu, iya benar pakai laposi. Kita ambil sampel yang paling kecil Mas, kita ambil margin error yang paling kecil Mas, 1%, biar valid datanya. Oke, nggak apa-apa. Berarti dari 5.000 itu ketemu angka sekitar 600 sampel yang teman-teman masih surveikan. Kayak gitu. Oke, ketemu angka nih kan, ketemu angka 600 orang yang teman-teman survei. Nah, survei atau instrumen teman-teman soal ini kan ada banyak pertanyaan nih. Contoh satu, apakah adik sudah tahu apa itu bencana? Iya, tidak gitu kan? Sangat tahu, sangat tahu, tidak tahu, sangat tahu. Atau kedua, punya ada banyak pertanyaan kan? Nah, pertanyaan ini kan mesti diuji nih. Ini kira-kira reliable nggak sih? Atau pertanyaannya valid nggak sih? Nah, ini diuji cara gimana? Nah, teman-teman ambil sampel kecil dulu dari hasil sampel yang teman-teman tadi dapatkan. Gini, dari sampel 600 itu, teman-teman ambil sampel kecil, ambil 30. Kalau pakai rumusnya 32. Ambil sampel 32, ambil sebar kuesionernya, sebar, dan mereka udah jawab, ambil datanya itu, masukkan ke SPSS.
Nah, masuk ke SPSS nanti lihat nih. Nanti bakal entar ya, ini sih sangat teknikal. Nanti ketahuan nih pertanyaan dari 32 orang itu yang melenceng atau yang skornya paling tinggi paling itu gini. Tinggi itu berarti dia nggak normal gitu. Oh, ternyata ada dari pertanyaan di survei, pertanyaan nomor 2 dan 3 itu abnormal. Kenapa abnormal? Karena data yang di SPSS itu nggak sebagus pertanyaan nomor 1, 4, 5, 6, 7, sampai 10 kayak gitu. Pertanyaan 2, 3 ini abnormal kayak gitu. Nah, berarti ada yang salah. Entah yang salahnya itu pilihan jawabannya atau pertanyaannya. Nah, disinilah uh, fungsi cek reliabilitas atau cek kualitas data gitu. Ini sangat teknis sih. Ini butuh waktu lagi karena nah mungkin kalau teman-teman bingung cara aja mungkin Google ya. Cara reduksi data kayak gitu. Iya benar. Benar. Sampel kedua kayak gitu. Nanti pakai SPSS. Namanya itu kalau pengen teman-teman gampang uji realitas data. Pakainya pendekatan tetap pakai pendekatannya korelasi hubungan bukan regresi ya. Jadi pakai hubungan korelasi tadi, masukin rumusnya, nanti tinggal klik nanti masukin rumusnya. Oke, ketika datanya ke show, maka ketahuan nih, oh pertanyaan nomor 2 ini dia nggak normal nih, malah aneh jawabannya. Berarti ada yang salah, entah salah dari teorinya satu, salah dari pertanyaannya, atau dari ketiga pilihan jawabannya. Itu kayak gitu. Itu Mbak Ulul gimana? Ngejawab nggak? Atau kurang memuaskan? Oke, terjawab Mas. Oke, mantap. Itu teman-teman. Kalau ada yang masih nanya lagi, kalau nggak ada, kita pengen praktek teman-teman. Ada yang mau lagi nggak? Kita cukup? Cukup kayaknya Mas. Ini ya Mas. Ini yang lain dan ada yang tanya lagi kan? Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup, aku pengen kita praktek sebentar. Praktek sebentar. Tadi aku balik slide ya. Sorry. Nah, kita bakal praktek sebentar teman-teman. Di sini ada berapa kelompok riset? Sorry, aku lupa. Ada 3 Mas. Apa aja tuh? Ada lingkungan, pendidikan, sama pariwisata. Oke. Lingkungan, pendidikan, pariwisata. Di sini ya teman-teman pendidikan berapa orang? Ada semua nggak orang-orangnya? Ada ya? Yang pariwisata berapa orang? Ada ya? Oke, jadi gini. Kita bakal praktek sebentar. Jadi aku bakal uh, ngasih praktek dikit aja. Jadi biar teman-teman nanti ketika di lapangan udah nggak kaget gitu ya. Ini aku pengen nguji teman-teman praktek cara atau melatih sensitivitas teman-teman kita ketika memilih objek penelitian. Oke, yang pendidikan nih, isu pendidikan, aku kasih isu yaitu terkait tentang pungutan liar, ya, pungutan liar di Kabupaten Bantul mungkin, di Kabupaten Bantul. Nah, teman-teman pendidikan ada berapa orang di sini yang hadir? Banyak nggak pendidikan? Mungkin yang pendidikan di mana nih? Pendidikan Ada? ada Mas. Ada ya? Iya. Oke. Oke. Yang pendidikan, aku kasih isu pungutan liar di Bantul. Nah, tugasnya adalah kira-kira siapa yang teman-teman wawancarain, apa yang teman-teman observasi, dan apa tadi? Siapa yang teman-teman wawancarain, dan apa yang
apa yang objek yang bakal teman-teman observasikan kayak gitu. Terus kedua, yang pariwisata, aku ambil tentang investor asing, ya, investor asing di Kabupaten Sleman, ya, tugasnya adalah yang pariwisata, siapa yang mesti diwawancarain terkait isu investor asing. Kedua, sama objek apa yang mesti teman-teman observasikan kayak gitu. Yang lingkungan, agraria dan hak atas kota, aku coba ambil ini di Kulon Progo. Di Kulon Progo coba di Kulon Progo ya, tentang isu agraria dan hak atas kota. Siapa yang bakal diwawancarain, siapa aja orang-orangnya, atau orang-orangnya. Terus kedua, observasi apa yang bakal teman-teman amati. Aku kasih waktu sekitar mungkin 2 menit buat mikir. Bentar aja, karena aku bakal lama-lama buat mikir, kira-kira siapa yang jadi objek atau jadi orang-orang yang bakal teman-teman wawancarain, dan objek apa yang bakal diobservasikan. Kayak gitu. Paham ya? Paham? Oke. Aku kasih waktu 2 menit buat mikir, nanti jam 21.26 aku coba minta jawabannya dari teman-teman masing klaster tadi, pendidikan, pariwisata, lingkungan, buat coba ngejawab. Satu, siapa yang bakal diwawancarain. Kedua, objek apa yang bakal diamati kayak gitu. Sip, aku tunggu ya 2 menit. Mau teman-teman mikir dulu. Satu menit lagi. Ayo, ayo, ayo. Oke, udah jam 21.26. Ada yang aku pengen minta pendapat dulu dari klaster pendidikan, mungkin ada yang mau jawab? Siapa yang masih diwawancarain terkait pendidikan tadi, dan kedua, objek apa, observasi apa yang masih diamati. Yuk. Ada yang mau jawab? Teman-teman pendidikan? Ini sudah ada yang merespon, Mas, lewat kolom chat, Belum. Mbak Ulul. Siapa orang tahu terdampak dari pendidikan dan pendidikan sekolah? Oke, boleh. Udah mulai peka. Sip, mantap.
sekolah di situ di lingkungan sekitar. Nah, ini lebih detail. Aku kira sekolah cuma bangun doang. Oke, bentar. Keren. Ini udah menjawab sih yang aku inginkan. Aku merasa puas dengan pertanyaan Ulul. Sip, mantap. Ada yang, oke, pendidikan kelar, selesai. Yang kedua, tentang lingkungan, mungkin? Yuk, perwakilan lingkungan. Lingkungan. Siapa lingkungan ini, lingkungan? Saya Yuk, mau teman-teman. mewakili. Ya, monggo. Siapa Ya, monggo. Menurut saya siapa yang diwawancara itu warga setempat, terutama masyarakat, terutama petani, terus Pemda dan ahli hukum. Terus yang diobservasi itu tentang penggunaan atas landform di sana, Mas. Oke, mantap. Sip. Keren. Aku terpuaskan. Sip, thank you. Ilham. Ketiga, pariwisata. Ada yang mau? Teman-teman pariwisata. Siapa nih? Saya Kak. Ya, Dari pariwisata itu mungkin bisa dari investornya langsung, investor yang di luar Sleman, terus ada dinas pariwisata juga, terus ada pengelola wisata kayak misal pengelola objek wisata, terus sama pemilik resort gitu Kak. Terus yang objeknya ini mungkin bisa tempat wisatanya itu. Terus kayaknya udah gitu. Mungkin yang lain ada tambahan. Oke, thank you, makasih. Tania Putri. Siap. Oke, dari tiga tadi aku udah merasa cukup puas dengan jawaban teman-teman karena udah mulai bisa nih mengklasifikasikan. Besok ketika tadi ya pendidikan itu udah bagus banget. Ketika ngomongin sekolah berarti bukan cuma sekolah doang. Jadi lihat kayak kualitas lingkungan sekitarnya, kayak sekolahnya like apa enggak gitu. Muridnya pakai bajunya, seragamnya tuh sesuai enggak, formal enggak gitu. Guru-gurunya ketika ngejelasin tuh apakah satu kelas satu guru atau kan banyak ya yang guru-guru tuh satu guru megang dua kelas ya gitu. Jadi bisa lihat gitu. Jadi secara tadi kan aku acung jempol udah bagus. Jadi yang diwawancara orang tua terdampak, kemudian dinas pendidikan, jangan lupa muridnya, karena muridnya adalah orang yang terdampak kebijakan. Karena tuh objek pendidikan kan murid ya kayak gitu. Terus tadi udah kalian pendidikan, terus yang terkait agraria dan hak atas kota yang di Kulon Progo, bener tadi warga sekitarnya kemudian terdampak, terus pemda-pemdanya kayak gitu. Keren tadi Ilham. Nah terakhir tadi yang si Shenia tadi ya, terkait terkait investor asing ya di wilayah Bantul apa sama tadi ya pokoknya itulah dari tadi bener yang mesti diwawancari tadi adalah orang yang terdampak yang terkena investasi tadi, kedua investornya sendiri, ketiga pemdanya dan orang terkait kayak gitu. Sip, mantap, aku udah optimis nih teman-teman satu wilayah bakal lebih taktis besok pas turun ke lapangan dan semoga bakal bagus hasilnya. Aku tunggu, aku pengen baca juga hasilnya, juga penasaran nih. Dan keren banget proker BMKM UNY, gila, gue gak kepikiran bakal ada ginian. Salut buat teman-teman. Tolong Ali jangan senyum-senyum, gue gak suka. Oke, makasih. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Aku balikin ke moderator atau ke MC yang pengen tanya, silakan. Makasih. Oke, terima kasih Mas Alef waktunya yang sudah membersamai kita selama 1,5 jam ya kurang lebih. Semoga Mas sehat selalu, ya lancar lah studinya juga ya. Nah, untuk teman-teman di sini kita sudah dapat banyak ilmu ya dari Mas Alif. Tentunya kita praktikan ya. Kita segera
tuangkan dalam kajian-kajian atau dalam tulisan-tulisan kita ya. Tetap semangat, insya Allah besok malam ketiga ya kita akan belajar bareng lagi ya. Dan tentunya teman-teman tetap jaga kesehatan juga ya, jaga kesehatan, jaga semangat untuk belajar bersama lagi. Mungkin itu saja sih Mas Alif dan Mas Adit yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyuangkan waktu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran di studi kita, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama. Oke, terima kasih Mas Alif, Mas Adit dan teman-teman. Saya pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Bagus. Ini anak gue, Liv, di Dirjen Analisis. Ya, makasih. Bagus. Ini anak gue, Liv, di Dirjen Analisis. Thank you, Liv, udah mau ngisi di teman-teman BMKM UNY nih. Ngerepotin lu yang lagi ngurusin MWA UNS ya. Gila. Kacau emang. Sibuk ya, Liv ya. Jangan lupa tidur. Jangan lupa tidur. Thank you ya teman-teman udah ngikutin sharing bareng Mas Alif.